Masih di dalam nama Yesus, dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 2 dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ada 3 ayat di dalam 3 kitab yang menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa orang benar akan hidup oleh iman? Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, maka harus selalu didasari oleh iman. Dan iman ini merupakan sumber dari semua perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh orang benar akan hidup oleh iman. Sehingga tidak ada satu pekerjaan apapun, perbuatan apapun yang diperbuat oleh anak-anak Tuhan yang bukan didasari oleh iman. Tetapi semua pekerjaan dari anak-anak Tuhan harus didasari oleh iman. Kitab Yakobus pernah disebutkan oleh Martin Luther sebagai kitab jerami. Karena di dalam ayat kitab Yakobus itu ada kata-kata yang berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sehingga Martin Luther merasa bahwa kitab Yakobus ini sepertinya mengagung-agungkan yang namanya perbuatan, sepertinya mengabaikan yang namanya iman. Oleh sebab itu maka Martin Luther protes dan berkata bahwa kitab Yakobus ini adalah kitab jerami. Artinya yang tidak punya dasar yang kuat, yang tidak punya landasan yang kuat. Nah, apa yang disampaikan oleh Martin Luther ini mungkin berbeda dari apa yang dipikirkan oleh Yakobus. Kalau Martin Luther menganggap bahwa Yakobus seakan-akan meniadakan iman, atau seakan-akan membuat iman dengan perbuatan itu harus bekerja sama. Padahal maksud Yakobus adalah bukan seperti itu. Waktu Yakobus berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, bukan seolah-olah ia meniadakan iman, dan seolah-olah Yakobus mengagung-agungkan yang namanya perbuatan, sehingga sepertinya kontras dengan ayat-ayat yang lain bahwa bukan karena perbuatan tetapi oleh iman. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yakobus ini sebenarnya lebih fokus untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu perbuatan yang baik yang berkenan kepada Tuhan yang tidak didasari oleh iman. Yakobus ingin berkata, tunjukkan kepadaku yang mana perbuatan yang baik jika itu bukan karena iman. Jadi apa yang disampaikan oleh Yakobus adalah bahwa setiap orang yang punya iman, maka output dari orang yang punya iman akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan tidak ada dan tidak mungkin seseorang yang tidak punya iman bisa menghasilkan pekerjaan yang baik. Sehingga ia berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah baik, seolah-olah bahwa harus ada perbuatan sehingga seseorang beriman. Bukan. Tetapi Yakobus ingin berkata bahwa orang yang beriman pasti mengalami perbuatan-perbuatan yang baik. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, siapapun saudara, bapak ibu, muda-mudi, remaja atau siapapun, jika kita hidup di dalam iman, maka iman itulah yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Iman itu yang akan menunjukkan kepada kita satu perkara-perkara yang di dalam perkara itu kita akan melakukan seturut dengan apa yang disampaikan oleh Allah Bapa dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, oleh sebab itu korelasi dengan ayat yang kita baca tadi, bahwa Musa menolak dianggap sebagai anak daripada putri Firaun. Musa menolak sebagai anak putri Firaun karena sebagai anak putri Firaun sebenarnya dia memiliki privilege, dia memiliki keistimewaan,
dia memiliki sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang akan digampangkan. Kemana-mana pun dia akan mendapatkan satu keistimewaan, akan didahulukan, karena dia adalah anak dari putri Firaun. Tetapi Alkitab berkata dia menolak. Karena apa dia menolak? Bahwa konsep iman yang dimiliki oleh Musa adalah bahwa iman itu tidak berbicara tentang kesenangan. Iman itu tidak berbicara tentang kenikmatan. Iman itu sebenarnya tidak berbicara tentang hasil. Iman itu sebenarnya tidak berbicara tentang rasa enak, rasa nyaman, rasa damai sejahtera, bukan. Tetapi waktu Musa menolak sebagai anak putri Firaun, maka itu menunjukkan bahwa Musa membuat konsep iman itu adalah iman yang mana visi Allah ada dalam kehidupan kita, dan firman itu hidup dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat Musa bertindak yang menolak. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, itu sebabnya iman itu dalam kehidupan saudara adalah bagaimana firman itu hidup, bagaimana firman itu bertumbuh dalam kehidupan saudara dan menjadi landasan dalam kehidupan saudara, di dalam melakukan apapun tindakan saudara, baik dalam rumah tangga saudara, baik dalam sosialitas saudara dengan siapa saja, maka landasannya adalah firman Tuhan, dan itulah iman. Karena iman timbul dari pendengar akan firman Tuhan. Jadi waktu saudara membuat firman sebagai landasan hidup saudara, maka waktu itulah saudara disebut sebagai orang benar yang hidup oleh iman. Tidak ada landasan yang lain, tetapi landasan firman Tuhan yang saudara buat dalam kehidupan saudara, maka itulah menunjukkan saudara hidup oleh iman. Musa hidup oleh iman karena ia membuat landasannya adalah firman Tuhan dalam kehidupannya. Landasannya adalah perkataan Yahweh dalam kehidupannya. Sehingga waktu orang berkata kau anak dari putri Firaun, maka dia berkata tidak, aku bukan anak dari putri Firaun. Saudara, apa kurangnya, apa ruginya kalau umpamanya Musa berkata ya saya anak daripada putri Firaun, toh juga putri Firaun menganggap dia sebagai anak. Tapi ini bukan perkara diakui atau tidak diakui, dianggap atau tidak dianggap, tapi ini perkara firman yang ada dalam kehidupannya. Ini perkara perkataan Allah yang ada dalam kehidupan Musa, sehingga ia menolak rupa-rupa kesenangan, menolak rupa-rupa privilege, menolak rupa-rupa keistimewaan yang diberikan oleh orang kepada dia, karena dia seorang anak daripada putri Firaun. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kalau saudara beriman kepada Tuhan, saudara akan memilih bagaimana saudara memilih firman yang hidup dalam kehidupan saudara daripada hal-hal yang istimewa. Saudaraku sebagai anak Tuhan, tidak terluput bagi kita diberikan pilihan. Sebagai anak Tuhan tidak terluput bagi kita diberikan satu opsi. Saudara mau hidup sebagai orang yang senang, saudara mau hidup sebagai orang yang istimewa, saudara mau hidup sebagai orang terhormat, maka ini ada jobnya, maka ini ada bagiannya, maka ini ada arahnya. Saudara mau pilih ini atau hidup dalam kesengsaraan dalam melakukan firman Tuhan. Saudaraku, kalau saudara tidak memiliki iman, saudara akan pilih yang nyaman, saudara akan pilih yang namanya hidup memiliki keistimewaan-keistimewaan. Beberapa waktu yang lampau, karena saya memikirkan bagaimana untuk mencairkan dana dari kas kita, saya harus izin. Istri juga harus izin dari kantor. Istri berkata, bagaimana kalau kita pagi-pagi sekali kita pergi dulu sebelum kita ngantor? Saya berkata, kalau bank-bank tertentu, bank-bank pemerintahan, itu bisa jam 8, bisa mungkin tengah 9. Tapi waktu saya berpikir, saya harus usahakan supaya kita punya ATM-nya. Karena dulu waktu kita membuat yang namanya rekening gereja, tidak boleh ada ATM. Sehingga saya ingat, saya punya teman, ada teman pendeta di seorang kepala cabang.
di bank tertentu. Saya telepon dia dan berkata, datang aja sini bang, kita bikin ATM-nya. Loh, saya di Cikarang, apa bisa bikin ATM di sana? Boleh. Loh, kok bisa begitu? Datang saja. Sehingga waktu kita datang, saudaraku, langsung ada aqua, ada buah, ada segala macam. Dan saudaraku, langsung customer service-nya datang menghadap kita. Saya berpikir harusnya saya ke sana minta antrian. Tapi waktu saya nongkrong minum-minum sambil berbincang-bincang dengan hamba Tuhan ini, karena dia juga seorang pendeta di Pentakosta, saya ngobrol-ngobrol. Tanpa saya sadari, dia panggil stafnya untuk datang menghadap saya. Tolong bikinkan ATM Bapak ini yang terbaik. Loh, saya bilang sama pendeta, apa saya nggak ikut ngantri? Aku sama, ngapain ngantri? Duduk aja bang sini ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ini ada pizza, ini ada ini. Saya pikir, bagaimana usahanya ini? Sehingga istri menunggu di mobil sambil ngitung-ngitung pekerjaannya. Saya ada di ruang daripada kepala cabang ini, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Tidak sampai 30 menit ATM datang, saudaraku. Tinggal tanda tangan saja. Bahkan customer service-nya berkata, menawarkan, apa kita bikin mobile banking? Mobil banking, gua saya bilang, mobile banking begini. Baik dan pak, banyak mobile banking. Bicara itu privilege, keistimewaan. Nah, saudara, kita kasih dalam nama Yesus. Musa berkata bahwa aku bukan anak daripada putri Firaun. Dia tolak yang namanya privilege. Dia tolak yang namanya keistimewaan. Kenapa dia tolak, saudara? Aku yang kasih dalam nama Yesus. Ini bukan berbicara yang namanya nikmat, enak, yang berbicara yang namanya praktisisme, tetapi Musa berbicara tentang iman yang hidup dalam dirinya, sehingga ia tolak yang namanya sebagai anak daripada putri Firaun. Jadi iman itu sebenarnya adalah berbicara tentang visi. Iman itu sebenarnya adalah berbicara tentang firman yang hidup dalam hidup saudara, berakar, bertumbuh, mendarah daging dalam kehidupan saudara, menjadi lifestyle dalam kehidupan saudara. Firman itu menjadi lifestyle. Itulah iman. Oleh sebab itu, saudara aku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kadang kita berpikir, kenapa dia tidak terima privilege itu? Kenapa tidak mau terima seperti yang lain menjadi anak daripada putri Firaun? Bukankah sesuatu yang sudah ia pegang itu akan membuat dia menjadi semacam akses ke sana kemari, rupa-rupa kenikmatan, dan oleh karena rupa-rupa kenikmatan inilah yang membuat dia menolak. Jadi bukan tanpa dasar dia menolak. Kenapa? Karena kalau dia tunduk dan dia menjadi sama dengan kehidupan orang-orang Mesir itu, maka ia menjadi bagian dari orang Mesir itu, bagian daripada gaya hidup orang Mesir itu, bagian daripada dosa-dosa dari orang Mesir itu. Ini yang dia tolak. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, itu sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sewaktu kepala istana menyodorkan kepada mereka makanan minuman raja, dan mereka langsung menolak. Sehingga kepala istana berpikir, bukankah makanan yang terbaik dari raja, minuman yang terbaik dari raja, anggur yang terbaik dari raja, kenapa dia tolak? Orang berangan-angan, orang mengidam-idamkan, tetapi yang tiga orang ini malah menolak. Saudara aku yang kasih, Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, kami tidak mau mencemarkan diri dalam makanan-makanan raja, karena makanan-makanan raja itu adalah haram. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang yang banyak mempantangkan makanan dan minuman, tidak boleh makan belut, tidak boleh makan yang namanya ikan daun, tidak boleh yang namanya minum arak, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, tidak boleh minum ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sementara orang-orang Babel hidangannya itu. Itu sebabnya ditawarkan kepada mereka. Jadi ini bukan perkara makanan minuman, ini perkara dosa.
Sehingga waktu ditawarkan kepada mereka, maka mereka langsung berkata, ini dosa, sehingga dia tolak. Musa juga waktu ditawarkan, kau anak daripada putri, tidak, karena dia tahu kalau dia sebagai anak putri Firaun, maka kebiasaan daripada orang Mesir itu akan melekat kepada dia, dan dia menjadi bagian daripada kebiasaan itu, dan ia menjadi berdosa, sehingga berkata tidak. Saudaraku, yang namanya iman itu adalah berani berkata tidak kepada dosa. Amin. Kita akan tawarkan berbagai kenikmatan. Sudahlah Pak Pendeta, ngetunggu jauh nama cari. Ya betul soal dikibeng ini. Tapi ini perusahaan ini, toh juga tidak tahu. Toh juga bosmu tidak tahu. Toh juga teman-teman kerjamu tidak tahu. Bukankah kau yang mencoba melobi-lobi perusahaan-perusahaan? Bukankah kau yang mencoba melobi-lobi negosiasi tentang harga? Bukankah kau yang mencoba menunggu tentang yang namanya komisi? Saudaraku, pekerjaan saya seperti itu. Kalau nanti kita bersama sekian komisi Bapak, kalau nanti kita bersama sekian komisi masa, dan itu berbeda-beda. Dan apa yang saya sampaikan di sini harus saya sampaikan ke sana. Walaupun tidak pernah ada cross check dari yang namanya atasan ke PT-PT. Kalau saya sebagai seorang marketing yang loba, saya akan manfaatkan ini saudara. Tapi perkaranya sebenarnya bukan perkara di situ, bukan perkara di nikmatnya. Apalagi masa-masa sukar sekarang, masa-masa semua serba sulit. Komisi yang dulunya sekian sekarang 50% tidak ada lagi. Penjualan turun. Itu sebabnya Iblis berkata, ini waktumu, this is your time, manfaatkan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada kondisi-kondisi itu kita ditawarkan lebih nikmat seperti ini, lebih enak seperti ini, lebih nyaman seperti ini. Toh orang tidak tahu. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa apabila saudara hidup oleh iman, saudara harus menolak yang seperti itu. Alkitab katakan, maka Musa lebih memilih sengsara oleh karena Kristus. Ayat yang ke-25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi ini bukan perkara, oh saya anaknya Syarul, atau Syarul itu adalah ibuku. Bukan. Ini bukan perkara, tapi ini berbicara tentang kehidupan, pola hidup dari satu sistem. Dan apabila ia ada di sana dan masuk dalam sistem itu, maka suka atau tidak suka, dia masuk dalam dosa. Inilah yang disebut sebagai dosa korporasi. Kalau saya dengan istri melakukan dosa, tidak boleh tidak, anak-anak saya pasti berdosa. Karena apa? Karena dosa korporasi. Bukankah tidak katakan bahwa orang tua yang berdosa akan menurunkan dosa? Itu obat sutut keturunan keempat, kata firman Tuhan. Sehingga apabila ada orang yang stres, apabila ada orang yang kesurupan, saya selalu mencek bapaknya, saya selalu mencek mamanya, selalu mencek neneknya, selalu mencek kakeknya, buyutnya. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi seperti ini kalau tidak ada persekutuan dengan kegelapan. Saudaraku, maka tolak. Musa menolak. Kita ini selalu diperhadapkan di perusahaan, diperhadapkan dengan hal-hal yang nyaman, hal-hal yang istimewakan, hal-hal yang membuat menjadi praktis. Persoalannya saudara mau nolak apa tidak? Saudara mau ikut apa tidak? Kalau saudara mau tolak, maka saudara akan berkata tidak dan lakukan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan saudara. Musa menolak kata firman Tuhan, lebih dia menderita. Sebab apa? Orang tua pun kalau umpamanya tidak dijauhi pasti marah. Kalau anak saya Kevin berkata, kau tidak bapakku, pergi kau dari rumah ini. Belum banget kok. Pasti begitu. Nah, Musa pun waktu menolak menjadi anak dari putri Firaun. Mungkin putri Firaun berkata, waktu kau bayi, kau sampai mau mati, kau bukan saya, kau tidak akan pernah hidup.
Saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih itu, saya kasih kenikmatan, saya kasih makan, kasih belanja, saya kasih privilege, kasih ATM kepada kamu. Sekarang kamu menolak menjadi anakku. Pasti dong seperti itu. Tetapi Musa memilih menderita bersama sahabat sebangsanya, kata firman Tuhan, daripada kenikmatan kesenangan di dalam Musa. Saudaraku, iman itu pertama dia hidup oleh firman dalam hidup saudara. Yang kedua, iman itu adalah berani menolak dosa, menolak kesenangan, dan berani memilih penderitaan asal jangan masuk dalam dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Tapi sebelumnya mohon dibaca Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Salah seorang membaca bagi kita Matius 26 ayat 41. Begini firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam. Matius 26 ayat 41 ini. Terus. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Artinya apa roh memang penurut tapi daging lemah? Kalau bukan karena iman, tidak mungkin kau bisa tolak yang namanya kesenangan. Amin? Tidak mungkin. Apa saudara menolak uang? Apa saudara menolak yang namanya privilege? Apa saudara akan menolak yang namanya berbagai-bagai rupa-rupa kenyamanan hidup? Tidak mungkin kita akan menolak itu. Karena kedagingan kita lemah, kedagingan kita itu suka dengan yang begitu-begitu. Kalau ada orang memuji-muji saya, kedagingan saya akan suka dengan pujian saudara. Kalau ada orang yang mencoba memberikan kepada saya sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, sesuatu yang berupa uang, yang berupa hadiah-hadiah, saya pasti suka. Dan kalau itu tidak ada unsur dosanya, ya saya akan terima. Tapi yang menjadi persoalannya adalah roh memang penurut akan firman, tetapi daging kita ini lemah. Jadi firman Tuhan ingin berkata, saudara harus dipimpin oleh rohmu, jangan dikuasai oleh dagingmu. Kau harus dipimpin oleh imanmu, jangan dikuasai oleh kedaginganmu. Kedagingan kita ini condong kepada hal-hal yang bagaimana happy ke sana kemari, bagaimana kita akan melakukan ini dan itu. Kan ada firman Tuhan bahwa kalau tidak ada hari esok, tidak ada yang namanya penghukuman. Lebih baiklah sekarang kita itu melakukan yang namanya berbagai-bagai kesenangan, sukacita. Hari esok. Saudara aku kekasih dalam nama Yesus, Musa lebih baik memilih sengsara. Musa lebih baik menderita bersama dengan bangsanya. Iman itu mampu menolak dosa. Puji Tuhan. Yang ketiga, iman mendorong Musa untuk lebih mendahului kemauan dan kesenangan Tuhan daripada kesenangan pribadinya. Alkitab berkata, sewaktu Musa ada di Mesir, dia melihat ada orang-orang Ibrani sedang berantem. Dan waktu itu maka Musa datang kepada mereka berkata, bukankah kalian sebangsa berdamai saja? Tidak ada artinya kau dengan kau kan itu bersaudara, tetapi siapa kau menjadi hafidh kami? Sehingga waktu ada juga ia melihat orang yang Mesir memukul, menganiaya orang Ibrani, maka dia langsung turun tangan, langsung memukul dan membunuh daripada orang Mesir itu. Saudara aku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, Alkitab katakan pada Keluaran bahwa karena ia takut maka ia pergi. Tetapi dalam kitab Ibrani Alkitab katakan bukan karena takut. Saya akan bacakan Ibrani pasal 11 ayat ke-26. Ia menganggap
penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Jadi kitab iman ini berkata, ia tidak takut akan murka raja, ia tinggalkan Mesir. Tapi kitab Keluaran berkata bahwa ia meninggalkan Mesir karena ia takut. Maka kita mungkin berpikir, mana yang benar ini? Ayat manakah yang benar? Apakah ini yang benar? Apa ini yang benar? Apakah ini yang salah? Apakah ini yang salah? Saudara aku yang kekasih dalam nama Yesus, itulah enaknya belajar teologi. Kalau kita sudah mengerti konsep daripada kitab Keluaran, konsep daripada kitab Ibrani, sehingga tidak ada perbedaan, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ia lebih condong bukan karena rasa takutnya, tetapi oleh karena visi, oleh karena firman, sehingga ia pergi meninggalkan Mesir, bukan didorong oleh semata-mata rasa takut. Tapi apa? Coba kita baca ayat yang ke-26. Ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan maksudnya adalah firman yang berkata-kata kepada dia, yang bukan berupa wujud. Perkataan yang menginspirasi dalam hatinya, yang mewahyukan di dalam hati Musa. Dan itu sesuatu yang ada, yang bukan berwujud. Dan itulah yang dikejarnya, perkataan itu. Itu sebabnya ia bisa menuliskan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 1 Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Dari mana ia bisa tulis? Dari inspirasi, dari wahyu yang ia dengarkan. Dari siapa? Dari Allah. Allah berbicara kepada dia. Sehingga waktu Allah berbicara kepada dia, ia tahu ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang besar, yang berkata-kata. Dan itu yang dikejarkan oleh Musa ini. Jadi bukan perkara dia tinggalkan Mesir, perkara karena dia takut. Kalaupun itu ada, tapi bukan itu indikator utamanya dia pergi meninggalkan Mesir. Tapi kita katakan, karena visi, maka ia meninggalkan Mesir. Itu sebabnya saudaraku, ia lebih mau membuang apa yang disukai oleh Tuhan, sehingga ia tinggalkan Mesir. Kenapa? Tuhan mendorong ia untuk meninggalkan Mesir. Saudaraku, saya pernah berkatakan kepada saudara, karena saya juga pernah belajar filsafat, seperti bangku-bangku yang kita duduki ini adalah bangku fisik. Tapi sebelum bangku fisik ini ada, bangku ini sebenarnya sebelum ada yang real, ada di pikiran dari pembuat bangku ini. Sama seperti ini. Manakah lebih dulu yang fisik ini, apakah yang di dalam bentuk fisik? Ini siapa ini? Sanjay kan? Nah dibutuh-butuh mudah perjudul adonokan. Ini tuh Solomon. Jadi sudah ada di pikiran si Sanjay pohon Natal ini. Sehingga ia berkata, ayo kita buat seperti ini, tingginya sekian, nanti kita akan buat berbentuk dari ini, tisu begini, kita buat ini, kita akan buat ini, kita buat ini. Di manakah pohon Natal itu? Belum ada. Tapi adakah pohon Natal itu? Ada. Di mana? Di ide. Musa pun seperti itu. Setiap kali ia bertindak, ada firman yang berkata. Setiap kali ia melakukan, ada firman yang menginspirasikan. Dan firman yang itulah dihidupi dia, itulah yang namanya iman. Sehingga waktu ia meninggalkan Mesir, bukan perkara ia takut. Kalaupun mungkin ada rasa takutnya, tetapi bukan itu yang lebih utama. Tetapi ia mengejar sesuatu yang tidak real, tetapi ada. Itu firman Tuhan ini jelas berkata pada ayat ke-26 tadi. Sebab 27, ia bertahan sama seperti ia melihat
apa yang tidak kelihatan. Ia lihat apa yang tidak kelihatan. Dan piga nabui mamereng nasubui nabineri. Tidak banyak bisa melihat seperti ini. Hanya beberapa orang pilihan dulu. Dulu saya berkata kepada istri, anak pertama kita ini perempuan, anak gila katanya. Kenapa sudah ada di pandangan saya? Anak kedua kita laki-laki, saya bilang. Atau sebilang katanya. Kenapa? Karena sudah ada di pandangan saya. Jadi kita ini harus hidup oleh iman. Jangan hidup oleh karena kesenangan. Jangan hidup oleh karena kesementaraan. Segala sesuatu yang kita lihat ini kesementaraan. Tapi iman saudara itu ada dalam hidup saudara. Dan itu everlasting. Berlanjut. Segala sesuatu ini sementara. Besok mungkin kita tidak di sini, sudah pindah. Besok mungkin tidak di sana, sudah pindah. Sementara. Sebab itu saudaraku, Musa melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Bukan yang tidak kelihatan itu sesuatu yang tidak ada, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah sesuatu yang ada. Dan itulah yang tidak kelihatan selama ini yang mendorong Musa untuk bertindak. Itu berarti dia lebih utamakan akan menjadi kesenangan Tuhan. Amin. Akan menjadi kesenangan Tuhan. Saya rindu muda-mudi ini pun coba pikirkan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Kalau saudara sudah membuat apa yang menjadi kesenangan Tuhan, jangan kesenangan matamu, jangan kesenangan hatimu, tapi apa yang membuat kesenangan Tuhan lebih dahulu, maka itu lebih dulukan. Saya dulu konsepnya jelas, calon istri saya itu harus yang mampu menopang, mendorong pelayanan. Soal rumah itu nomor 3. Tapi yang pertama saya pikirkan, dia harus yang mendorong, menopang pelayanan. Hilir mudik perempuan-perempuan tidak masuk rekat. Hilir mudik perempuan-perempuan tidak masuk rekat. Mungkin dia lebih cantik, mungkin dia lebih bening, mungkin dia lebih ini, tidak masuk rekat. Kenapa? Karena konsep kita adalah bagaimana melayani Tuhan. Dan waktu kita melayani Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Dengan apa? Dengan pasangan hidup yang menopang kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau sampai kesenangan-kesenangan Tuhan terabaikan oleh karena kiri kanan kita, oleh karena pasangan kita, saya mau katakan, hentikan. Jangan teruskan, jangan lanjutkan. Mau semeneng mereka seorang di orang yang gereja jalan di anjur untuk tumol, oleh metode sel-sel itu kita tumol. Bah, cukup, kalau bisa tuh gereja, hati-hati. Itu, emang bagaimana kita orang mana, hati-hati. Itu sebabnya Musa lebih mengedepankan perkataan-perkataan yang didengarkan itu walaupun dia tidak melihat fisik. Itulah yang membuat dia keluar dari tanah Mesir. Dia abaikan murka raja, dia abaikan keistimewaan. Dua hal ini dia abaikan, saudaraku. Pertama, kalaupun dia memang tidak suka dengan keistimewaan, ada memang tidak suka dengan harta, lebih suka dengan miskinan seperti itu. Akan ada saya bilang dong. Coba di searching film YouTube, seorang kaya ditinggalkan mobil rumahnya, dia pergi mengembara, tinggal kolor-kolor di hutan sana. Enak sana duai. Oke lah, mungkin ada yang seperti itu, tapi minimal rasa takutnya kepada murka raja itu harus menjadi pertimbangannya. Rasa takut kepada murka raja pun tidak, keistimewaan pun dia tolak. Demi apa? Demi perkataan, demi visi, demi sesuatu yang ia tidak lihat, tapi selalu berbicara di dalam hatinya. Itulah yang mendorong dia mengabaikan semuanya ini. Lebih mengutamakan kesenangan Tuhan, lebih mengutamakan kesenangan Kristus daripada kenikmatan, daripada kenyamanan hidup.
maka saudara haruslah lebih memilih kesenangan Kristus. Puji Tuhan. Itulah menunjukkan saudara ini hidup oleh iman atau tidak hidup oleh iman. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, coba dibaca firman Tuhan. Roma pasal 14 ayat 23b. Roma pasal 14 ayat 23b. Salah seorang yang menemukan langsung dibaca. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa yang bilang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Puji Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apakah termasuk memilih jodoh tidak berdasarkan iman dosa? Dosa. Apakah memilih pekerjaan tidak berdasarkan iman adalah dosa? Apakah memilih ini tidak berdasarkan iman adalah dosa? Artinya karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa. Kalau begitu saudara harus hidup oleh iman, amin. Tidak boleh tidak. Ini bukan pilihan, tetapi ini merupakan satu ketetapan bahwa orang benar akan hidup oleh iman, kata firman Tuhan. Pada Ibrani pasal kesekian dikatakan bahwa orangku yang mengundurkan diri, ia tidak layak dan tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tidak macam-macam, tidak main-main. Kalau situ orang yang beriman, iman itu mendahulukan Kristus daripada kesenangan pribadi, mendahulukan Kristus daripada kesenangan golongan, mendahulukan Kristus daripada kesenangan apapun di sekitar kita. Kita harus dahulukan Kristus. Musa paham ini, saudaraku. Musa mengerti, Musa tahu sekali. Dan kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak mungkin memilih untuk Kristus daripada kesenangan dunia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa memilih apa yang menjadi kesenangan Bapa. Yang seterusnya, iman mendorong Musa untuk memahami perkataan Tuhan dan maksudnya dikaitkan dengan tindakan kita dalam mengerjakan perintah Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 8. Coba salah-salah baca kita. Ibrani pasal 11 ayat 8. Kalau boleh tampilkan di sini. Coba dibacakan. Ibrani pasal 11 ayat 8. Ayat yang itu Tuhan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Supaya pembinasa anak-anak sulung tidak dialami oleh mereka. Maka ini merupakan satu hal yang pelik. Dari mana Musa tahu ini? Itu sebabnya kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak akan tahu apa maksud Tuhan. Jangankan maksud Tuhan, maksudku pun saudara belum tentu tahu. Maksud istriku belum tentu saya tahu. Waktu dia berbicara, mungkin saya tangkap seperti ini. Waktu saya berbicara, mungkin istri tangkap seperti ini. Bagaimana kita bisa memahami perkataan Tuhan yang tidak kau lihat? Bagaimana bisa mengerti, mengenal sesuatu yang tidak kau lihat? Maka kalau saudara punya iman, sehingga waktu perkataan-perkataan Tuhan datang kepada saudara, sehingga saudara langsung tahu, langsung pahami, dan dikorelasikan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga ada konektivitas yang luar biasa, ada korelasi yang luar biasa, ada keterkaitan yang luar biasa. Karena apa? Kita tahu perkataannya, kita paham apa yang dia maksud, dan kita kerjakan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan, tidak berbeda. Itulah kata iman. Itu sebabnya ini perkara memotong domba, dioleskan darahnya di ambang kiri, ambang kanan, ambang atas. Musa tahu dari mana? Siapa guru Musa? Kan tidak ada.
Tetapi waktu Tuhan berkata seperti itu, maka ia tangkap. Dan ia pun tahu maksudnya itu apa. Sehingga ia berkata, kalau tidak ada darah domba Allah yang ada di kiri kanan di atas, maka waktu malaikat maut melewati, sesiapa yang tidak darah, maka dia akan mati anak-anak sulungnya. Tetapi semua orang yang ada darah di ambang atas, kiri kanan, maka sewaktu malaikat maut datang, dia aman karena ada darah. Saudaraku, ini perkara yang sulit sekali, tapi ia tahu. Oleh sebab itu, bagaimana ia bisa tahu? Karena iman itu, sehingga ia mengerti kata firman Tuhan. Maka imanlah yang mendorong dia mengadakan Paskah. Imanlah yang mendorong ia mengajarkan kepada semua bangsa itu supaya memotong. Dan kalau ada yang miskin tidak punya domba, maka yang miskin ini bergabung dengan rumah tangga. Tidak pernah Tuhan katakan seperti itu mungkin secara jelas. Tetapi ia interpretasikan. Dan semua interpretasinya itu, sehingga muncullah beberapa ayat. Saudaraku yang kasih, kalau saudara bayangkan firman Tuhan itu diberikan oleh Tuhan kepada Musa itu dasar hitam 10. Tapi kalau kita baca uraiannya, ada sampai ribuan ayat. Dari mana datangnya ini? Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Yang terakhir, karena mudah-mudahan nanti akan Natal jam 4. Dan sekaligus mereka mengundang semua Bapak Ibu untuk boleh menghadirinya. Dan orang ini pun nanti akan prepare. Ada lagi prepare kamu kan masalah di segala macam. Aku tidak ingat masalah kok. Karena masalah ada dapet. Nolak karena masalah pun. Ya atau senyum kafe. Tapi proposal pun. Yang kelima, iman membuat kita yakin akan pemeliharaan Tuhan. Ayat 9, Ibrani 11 ayat 29. Saya akan bacakan firman Tuhan begitu bunyinya. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi perkara melewati laut merah ini, di kiri itu laut bergulung-gulung, di kanan laut bergulung-gulung, dan mereka berjalan di tengahnya itu. Ini bukan perkara yang mudah, luar biasa nih. Sehingga ada rasa was-was. So tumpang-tumpang gulung sebelah liong, mati mahita. Manang soi menggulung sebelah kanan, mati mahita. Manang soi batu-batu kotuarta, dan itu mati mahita. Mana tahu? Tapi Alkitab katakan, oleh karena iman, bukan karena pengetahuan mereka, bukan karena jugulnya mereka. Saya harus kena jugul memang, mati-mati tahu bukan. Tapi ini karena iman. Anu mana jugul nasut tidak beriman, bu selama ayat tahu beri itu bukan iman. Ada nama mati tahu bukan karena imannya. Ayat yang nanti mati di mana dan makna mati. Lah selama kuse, lah dah kita pas-pas kuse. Udah posam dan tahu bukan. Bukan itu. Tapi karena iman maka mereka berjalan. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Tapi saya melihat bagaimana situasi itu merinding saudaraku. Waktu mereka berjalan laut merah itu bukan perkara 500 meter. Menyeberangi laut merah itu bukan perkara 1 kilometer. Bayangkan laut mereka seberangi. Dan bilang laut kan ku seberangi, gunung kan ku dagi dangion. Tohoro laut si tohoro. Itu berarti luas. Mereka berjalan, tetapi dengan percaya bahwa Allah pelihara mereka. Allah tolong, Allah tidak terperbarukan. Mereka selalu berjalan. Sementara ada orang Mesir melihat, mereka bisa hidup dan selamat. Apa imannya mereka? Kita akan coba juga. Waktu semua bangsa Israel sampai ke pinggir sana, dan waktu orang-orang Mesir menyusul kata firman Tuhan, dan menggulunglah laut itu dan menelan semua orang-orang Mesir itu. Bagaimana orang Mesir mati dan orang Israel selamat?
Mereka berjalan di jalan yang sama, mereka berjalan di area yang sama, tetapi Tuhan mengarahkan mereka dan menyelamatkan mereka. Dan dari mana Musa tahu? Dari mana Musa tahu? Imannya. Saudaraku, kalau saudara punya iman, saudara tidak akan pernah khawatir akan hidup saudara, akan masa depan saudara. Pengamsal berkata, masa depan setiap anak Tuhan itu ada dan tidak hilang. Kita tidak perlu tahu, kita tidak perlu menjadi stres, kita tidak perlu menjadi unproduktif, menjadi kecewa, terluka, kesal dengan Tuhan. Kalau saudara punya iman, saudara tahu Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Amin. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap anak-anak Tuhan. Alkitab berkata bahwa hidup anak-anak Tuhan itu dijamin. Jangankan anak-anak Tuhan, burung pipit berkata firman Tuhan dia pelihara. Bunga bakung pun diberikan keindahan. Apalagi anak-anak Tuhan, tidak mungkin Tuhan meninggalkan saudara. Persoalannya, adakah iman saudara berkata, ya amin, saya percaya? Atau mungkin saudara berkata, betapa beban ini berat, betapa ombak ini menggulung lebih dahsyat lagi, kami akan takut dan kami akan mati. Itu tergantung kepada iman saudara. Musa dengan rombongan itu bukan perkara-perkara yang gampang. Ayahnya kebetulan Pispada seumur hidup. Beberapa hari yang lampau ada menelpon saya, Pak, tolong doakan begini kondisinya. Saya hudul saya ke kiri, wah ini situasinya. Ay mulu mananya puna na normal terurut. Ali mulu mananya pun na agak-agak namanya kurang normal. Bagaimana mendoakan? Itu sebabnya saya selalu berdoa kepada Tuhan, tolong ibu ini butuh doa, butuh topangan doa. Tetapi waktu rasa khawatir, aku kudu disituatkan banyak kok katanya lagi. Itu semua itu semua semua itu bilang. Aisyah tersongol itu. Dalam dia mesti nak. Ain nak, dia. Kalau tu baca orang situ ada. Ini benar loh itu. Anda benar-benar tuan di mana? Berarti pada sisi lagi mana Bible semua ini. Iya, makanya kita berkata kalau berdoa untuk orang-orang spesial seperti ini, doakan tidak perlu mata tertutup, tapi mata terbuka. Mau si mongol mata kon doa mata tertutup saya terbuka nasa itu. Haleluya. Saya mengarah ke Tuhan, saya mengarah tu. Akan kami persekolah kita pengalaman semua. Haleluya. Orang amin iba. Ini dia bulan nak ni. Ini dia. Apa yang ibu dengan ni tutup dari ni. Ayam itu dulu ni jauh benar gitu. Tak mana di situ danggui. Siapa yang tidak ikut makan tidak makan. Jadi harus bergabung situ fellowship kami. Sehingga sering sekali kalau kita berdoa, saya nok karena tarik setan karung dua bangun bisa jom. Haleluya Tuhan. Hidup kami kepada-Mu saya serahkan aja. Gajang menaruh. Apa yang namanya? Teh namanya. Demikian itu taman di Pak Simbolon berkali cicipi makan. Suatu kami cicipi makan tolema. Belok portupi cicipi tunggu mulai semua. Jadi kita harus tahu, men. Kita harus paham. Kita iman kita berkata bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalau pamannya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka imanmu pun harus berkata, pasti Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Musa meyakini itu. Sehingga pada kondisi terdesak, di depan ada Laut Merah, di belakang ada orang Mesir yang siap memotong memenggal mereka. Tapi dia angkat tangan dan Laut Merah itu terbelah dua, di kiri dan di kanan, dan mereka berjalan di tengah-tengah itu. Dan sewaktu perjalanan itu, maka tidak ada rasa gentar sedikit pun. Karena apa? Karena imannya berkata,
Tuhan pasti akan bela. Imannya berkata, Tuhan pasti akan tolong. Nah, saudara juga seperti itu. Hiduplah saudara dengan iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan kalau saudara hidup oleh iman dan saudara dituntun oleh iman, saya percaya apapun persoalan masalah yang datang dalam kehidupan rumah tanggamu, saudara percaya Tuhan pasti akan pelihara saudara. Tuhan pasti akan tolong saudara. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi Tuhan.